Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Seperti biasanya kita akan melihat updatean video terbaru atau fenomenal yang terjadi di belahan bumi yang lain. Seperti salah satu YouTuber dokumenter yang mendokumentasikan daerah yang sangat dingin bahkan mencapai 60 derajat Celcius. Bahkan mereka yang baru mancing ikan itu saja guys, ikan yang baru keluar dalam air itu langsung membeku, mungkin 1 menit atau 2 menit sudah langsung membeku. Oke guys, seperti apa videonya? Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Mari kita lihat. Serigala yang membeku. Kalau kamu tidak bergerak, kamu bakal membeku. Bayangkan sebuah desa yang suhunya turun hingga minus 71,2 derajat Celcius. Di sini, menghabiskan beberapa menit saja di luar ruangan bisa menyebabkan frostbite, kehilangan anggota tubuh, atau bahkan frostbite kematian. Itu seperti radang ya guys. Setelah berada di luar selama lebih dari 15 menit, hidungku menjadi putih. Kristal-kristal es mulai terbentuk di dalam sel-sel dan jaringannya mulai mati. Kalau saya berada di luar 5 menit lebih lama, hidung saya akan mengalami kerusakan jaringan permanen. Ketika orang bernapas di luar ruangan, bunyinya Bulu-bulu seperti gemerisi bulu kering di bulu belakang matanya mereka. sampai Itu adalah suara napas hangat yang berubah kristal, menjadi guys. kristal-kristal es kecil. Aku berada di tempat terdingin di dunia yang dihuni manusia di waktu terdinginnya dalam setahun. Ini adalah Aimiakan. Hanya untuk bertahan hidup, aku mengenakan lebih dari 20 lapis sampai pakaian 20 yang beratnya lapis hampir dia 14 pakai kilogram. baju ya. Melangkah keluar dari rumah hangat yang bersuhu 30 derajat Celcius berarti menghadapi penurunan suhu lebih dari 100 derajat. Itulah alasanku juga mengenakan sarung tangan, sepatu buat celana, dan mantel yang semuanya terbuat dari bulu rusa kutu. Dan itu pun belum cukup. Sekarang akan kutunjukkan kepada kalian seperti apa kehidupan di mana hanya sekedar keluar rumah saja merupakan pertarungan untuk bertahan hidup. Bulu mata dan kulit mulai terasa tertusuk. Bulu Rasanya seperti mata, sudah rambut ditinggalkan. Dinginnya membakar langsung ujung jari. kristal guys, langsung es. Cuaca dingin tidak hanya mempengaruhi manusia dan hewan liar, tetapi juga membuat semuanya berhenti berfungsi. Ponsel tidak berfungsi dengan baik dan sering mati. Mobil yang ditinggal di luar membeku hanya dalam beberapa jam. Karena tanahnya selalu beku, tidak ada buah dan sayuran yang bisa tumbuh di sini. Kami naik pesawat dari Moskow, terbang ke arah timur selama 7 jam, menuju Yakutsk. Dari sana, kami menempuh perjalanan darat selama 18 jam, sejauh 900 km. Saat ini jam 2 pagi dan akhirnya kami tiba di desa terdingin di dunia. Termometernya menunjukkan minus 60,5 derajat Celcius. Ketika kami keluar dari mobil, rasanya seperti berada di planet lain. Bulu hidung kami membeku dan kami merasakan bulunya menusuk setiap kali kami bernapas. Udara kering membuat kami batuk tak terkendali. Aimiakon dihuni sekitar 800 orang, tersebar di wilayah seluas 1,5 km persegi. Tidak mungkin melihat siapapun di luar, seolah waktu Banyak juga juga membeku di tempat ini. yang hidup di sana Rasanya guys. dingin sekali. Kami sudah berjalan-jalan sekitar 15 menit. Seperti yang kalian lihat, bulu mata temanku penuh dengan es. Hah, Kalian bisa melihat tetesan es lainnya di bibir atasnya. luar biasa, langsung Wimiakan, membeku tanah bulu kami mata. dikelilingi oleh pegunungan. Di sini cuacanya sangat dingin, suhunya turun hingga minus 63 derajat Celcius atau bahkan minus 64 derajat Celcius. Karena Uimiakan terletak di cekungan, hampir tidak ada angin. Dinginnya menetap dan bertahan. Di wilayah ini, tanah tetap beku sepanjang tahun. Lapisan tanah beku ini disebut permafrost dan kedalamannya bisa mencapai ratusan meter. Untuk bertahan hidup dari Bahkan suhu dingin, di dalam penduduk desa tanah membangun sampai sistem membeku pemanasan juga, sentral. guys. Sebuah boiler bertenaga batu bara menyalurkan panas ke sebagian besar rumah melalui pipa. Sistem ini harus beroperasi tanpa henti atau semua orang dalam bahaya. Bagian dalam rumah berbeda dari rumah-rumah tradisional di desa. Pipa pemanas yang terhubung ke boiler pusat melewati ruangan-ruangan untuk menjaga rumah tetap hangat. Untuk membangun di tanah beku, balok kayu tebal pertama-tama diletakkan untuk membuat pondasi yang datar. Kemudian kayu utama diletakkan di atasnya. Lantai bawah setebal 30 cm ditambahkan, diikuti dengan insulasi dan akhirnya lantai akhir. Setiap dinding terbuat dari 7 lapisan Bahkan material. lantainya Ada kayu 3 bagian lapis, luar, guys. lalu wall basal sebagai lapisan insulasi utama, lalu plester, kasa insulasi busa, lapisan plester lainnya, dan terakhir panel kayu di bagian dalam. Ini dinding kayunya berapa lapis nih guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lapis guys. Jendelanya berlapis 3 Oh, 7. yang menciptakan pelindung vital 7 terhadap suhu yang lapis, menusuk guys, ya. tulang. Dan lotengnya diisolasi dengan Luar serbuk kayu dan biasa tanah. daerah di sana. Dikombinasikan dingin dengan sekali kompor ya, guys. atau sistem pemanas. Instalasi ini menjaga penghuninya tetap hangat. Di hampir semua bangunan, ruang dekat pintu masuk sengaja dibiarkan tidak dipanaskan. Kami membekukan semuanya di ruang depan. Lihat kulkas ini, alami.
Hah. Di sini aku punya susu Yang beku dan uniknya daging bisa beku yang ini disimpan di kulkas tempat alami dingin. tanpa Seperti yang kalian lihat, dua ruangan freezer, pertama di dekat pintu masuk digunakan sebagai tempat penyimpanan dan lemari es. Ruangan yang tidak dipanaskan ini juga berfungsi sebagai buffer terhadap udara dingin yang membekukan. Kalian bisa melihat es dan salju menutupi bagian dalam ruangan, terutama langit-langitnya. Di Oymyakon, hari dimulai lebih awal. Yevdokia sudah berada di kandang. Para peternak sapi di sini melilitkan kain menutupi ambing sapi untuk melindungi jaringan sensitif tersebut dari frostbite dan menjaganya tetap bersih. Ambingnya tidak lagi beresiko membeku. Tetapi begitu susu mulai mengalir, kita harus berhati-hati. Karena cuaca yang sangat dingin di Oymyakon, tidak ada pipa air yang mengalir ke dalam bangunan. Pipanya akan membeku hampir seketika. Kawanan sapi harus keluar menembus udara dingin setiap pagi dan pergi ke sungai untuk minum. Satu persatu, mereka melangkah di atas es yang menyiksa, tahu bahwa mereka harus kembali sebelum udara dingin menjadi terlalu ganas. Bulu-bulu mereka mengeras hampir seketika karena tertutup es. Bagian sungai ini tidak membeku karena airnya berasal langsung dari pegunungan. Mata air bawah tanah bertemu dengan sungai ini dan menjaga bagian sungai ini tetap tidak beku. Lalu tiba-tiba seluruh wajahku mati rasa. Aku tidak bisa menggerakkan otot di sisi kiri. Aku seperti mengalami kelumpuhan wajah. Ketika hidungku mulai membeku, Yevdokia langsung menyadarinya. Apakah ini frostbite? Ya, Langsung tentu rada. saja. Dinginnya suhu membuat pembuluh darah menyempit dan akhirnya mengurangi sirkulasi darah. Tanpa hangat yang cukup, air dalam setiap sel membeku menjadi kristal es yang menyebabkan sel pecah dan memicu rasa sakit yang menusuk serta kematian jaringan. Kamu harus menutupi wajahmu seperti ini. Oh, Berjalan sambil menutup. jadi seperti ini ya guys, kalau efeknya sangat dingin sekali sampai menghitam, ada yang kehilangan tangan, sel-sel jaringan tangan ini hilang, membeku, mati ya sel-selnya. Tutup wajahmu. Huh, Hati-hati, sangat ia bahaya dapat juga, guys. menghitam. Mulai dari sini hingga akhir syuting dokumenter ini, aku tidak bisa berada di luar selama lebih dari 10 menit atau hidungku yang sudah terkena frostbite ini bisa bertambah parah. Namun seiring berjalannya dokumenter ini dengan suhu yang semakin turun, kami akan mendorong batas kemampuan kami untuk menunjukkan kepada kalian apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di sini. Ini obatnya. Ini campuran aloe dan alkohol. Celupkan seperti ini dan oleskan ke bagian yang membeku. Dan jangan digosok. Pembuluh darah dan kapilernya akan rusak dan akan menyebabkan luka. Kemudian Yevdokia memulai tugas hariannya dengan menggantung pakaian yang baru dicuci di halaman. Dalam hitungan menit, pakaian itu membeku sepenuhnya. bahkan mereka Pakaiannya yang benar-benar mencuci itu pakaiannya Tanganku dingin membeku. sekali. Luar biasa dinginnya di sana itu guys. Setelah itu, dia menuju ke kandang untuk memerah susu sapi. Saya memelihara sapi Yakut karena mereka menghasilkan susu berkualitas tinggi. Kandungan lemaknya bisa mencapai 7 hingga 8%. Seperti yang kalian lihat, ada es dan salju yang menutupi langit-langit, tetapi di sini hangat. Sisi-sisinya juga tertutup salju. Kalian bisa melihat beberapa tetesan yang jatuh dari langit-langit, itu karena udara yang lembab. Udaranya dipenuhi bau jerami, susu hangat, dan hewan ternak. Sekarang kita akan bertemu dengan seorang ahli kuda. Kita akan melihat kuda liar Yakut di habitat aslinya. Mikhail, Ruhi, Jadi ini mereka adalah itu kuda Yakut. hanya Kondisi di bertahan sini hidup sangat dengan keras, berternak, sehingga hanya mereka yang berburu mampu ya guys. beradaptasi. berapa suhu hari Kalau ini? sayur-sayuran di Sekitar sana minus 50 tidak derajat hidup. Celcius. Sulit juga Tumbuh-tumbuhan. harus berada di luar dalam waktu lama. Kami punya sistem pagar di area terbuka. Mereka biasanya merumput dengan bebas. Kuda Yakut ini tidak memerlukan tempat berlindung yang dihangatkan karena mereka dapat bertahan hidup di luar ruangan pada suhu minus 70 derajat Celcius siang dan malam. Tidak seperti kuda biasa, mereka pendek. Ini juga membantu mereka untuk tinggal di luar selama musim dingin. Karena tubuh yang pendek berarti panas dipancarkan ke area yang lebih kecil. Tubuh mereka terlihat sangat gemuk, sangat kaya lemak dan bulat. Ini karena bulu mereka yang tebal dan juga kukunya yang tinggi, memungkinkan mereka untuk berdiri di tanah yang dingin ini untuk waktu yang sangat lama. Mereka tidak ditangkap, cuma diberi makan di sini. Tubuh mereka berarti makanan. Ini daging kuda, mereka memakannya di sini. Seperti yang kalian lihat, dagingnya banyak lemak. Ini satu bungkus, sebungkus daging kuda. Ini sudah dipesan dan akan dikirim ke pelanggan. Tumpukan besar jerami ini telah disimpan sejak musim panas. Ini adalah persediaan makanan utama bagi para kuda selama musim dingin.
Mikhail menawarkan pada kami untuk mencoba daging dan hati kuda miliknya yang hanya dimakan mentah dan beku di wilayah ini. Daging kuda mentah. Penuh dengan vitamin dan hal-hal baik. Karena kami tidak memiliki buah atau sayuran di sini, kami mendapatkan vitamin dari daging. Rasanya seperti es. Aku tidak bisa merasakan rasanya karena ini beku. Ini adalah hatinya. Di Oymyakon, cahaya matahari hanya bersinar selama sekitar 4,5 jam di bulan Januari. Sekarang pukul 3 sore. Saat hari mulai gelap, kami pun mengakhiri hari. Sebelum ada mobil, hewan seperti kuda, sapi, Kendaraan dan tentu mereka saja rusa rusak, guys. digunakan sebagai transportasi. Rusa kutub sangat penting di wilayah ini, tidak hanya sebagai transportasi, tetapi juga karena dagingnya, kulit, dan susunya. Sekitar setengah kilometer dari pusat desa, terdapat hutan beku Oymyakon. Di desa ini, sebagian besar penduduknya mengembalakan hewan untuk mencari nafkah. Namun bagi orang-orang seperti Ivan, berburu menjadi sumber pendapatan utama. Aku adalah lelaki hutan. Tanah ini adalah tempat berburuku. Di sini adalah tendaku, rumahku. Dia sedang membuat api. Kita butuh api ini karena di sini terlalu dingin. Kita harus berjalan di jalur ini, es di bawahnya tipis. Kami berjalan di atas sungai yang membeku untuk memeriksa jaring ikan yang telah ia pasang sehari sebelumnya. Ivan memperingatkan juru kamera kami tepat pada waktunya. Ia hampir menginjak bagian es yang retak. Satu langkah yang salah dapat membuatnya terjatuh ke dalam air dan basah. Di suatu musim dingin seperti ini, ayahku Bahkan sedang kumisnya, guys, menunggang membeku. kudanya di hutan. Dia jatuh dari atas es dan langsung membeku. Menyadari tak ada tempat berlindung yang hangat dan tak ada peluang diselamatkan, ia memutuskan untuk menembak dirinya sendiri, menghindari kematian yang lambat dan menyakitkan. Ada air yang terjebak lensa. Ya ampun, sudah beku. Peralatan kami sudah kesulitan untuk bekerja pada suhu ini, dan sekarang lensa yang beku ini tidak berguna, dan kami harus merelakannya. Untuk mengambil jaringnya, ia mengeluarkan es dari lubang menggunakan skop kecil. Ikannya hanya bertahan hidup selama beberapa detik setelah terkena udara dingin. Airnya hangat, namun di Langsung permukaan, dingin, ikan ini langsung terkejut. beku ikannya. Benar-benar membeku. Agar lebih mudah Setelah dipotong, kena ia hawa, menghangatkan ikan beku dengan cuaca menggosoknya dingin langsung menggunakan beku, tangannya. guys, ikannya. Ia mengirisnya dengan hati-hati menjadi potongan-potongan tipis. Ikan liar, beku, dan mentah. Saat beku, rasanya seperti sedang memakan es. Kau harus makannya dengan garam. Ikan mengandung banyak vitamin di musim dingin. Di dalam tenda terasa hangat, dan kalian bisa melihat bagian luarnya benar-benar beku. Dia memberi makan api dan membagikan sebagian ikannya ke alam. Wahai roh alam, terimalah pemberian kami, berkati kami dengan perburuan yang sukses dan karunia kami kelimpahan tanahmu. Menurut kepercayaannya, ia harus membuat roh berburu tetap senang, atau pada perburuan berikutnya, ia mungkin tidak memperoleh hasil apapun. Kami menuju ke alam liar. Ivan ingin berburu sesuatu yang besar. Sepertinya ada sesuatu yang lewat sini. Ada jejak kaki dan bercak-bercak kecil urin yang tertinggal. Lihat, jejak rusa Roy. Kita semakin dekat. Karena aku berada di luar dalam udara dingin selama lebih dari 10 menit, hidungku mulai terasa mati rasa lagi. Aku harus lebih berhati-hati. Hidungku mati rasa. Mati Dari rasa sisi hidupnya. itu, ia berlari menuju hutan. Oke. Disitulah aku akan memasang perangkap. Ia berharap dapat menangkap seekor binatang besar. Pemburu ini tahu bahwa hewan tersebut mengikuti jalur yang sama setiap hari. Jadi, ia memasang perangkap di sepanjang rute hariannya. Dia menutupi perangkap itu dengan salju. Dia menggunakan ekor anjing untuk menghilangkan jejak dengan mulus. Kita akan kembali ke tempat ini nanti untuk melihat apa yang dia tangkap. Tapi pertama-tama, Ivan ingin memeriksa perangkap yang ia pasang kemarin. Dia mengamati hamparan salju dengan hati-hati. Aku hafal semua yang ada di sini.
Saat salju turun, aku melacak berapa banyak hewan yang ada di sana melalui jejak kaki mereka. Aku sudah tahu berapa banyak hewan yang hidup di daerah ini. Suku Saka adalah suku Turki yang bermigrasi dari Asia Tengah. Dan aku berasal dari Turki, sebuah negara yang akar budayanya juga berasal dari wilayah yang sama. Sebelum melanjutkan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor proyek ini dan mencari tahu seberapa dekat hubunganku dengan orang-orang ini. Aku menerima alat tes DNA rumahan ini dari sponsor proyek ini, MyHeritage, untuk mengetahui etnis asliku. Cara memakainya sangat mudah. Kit ini dilengkapi dengan alat swab. Aku hanya perlu menggosokkannya di bagian dalam pipi selama sekitar 1 menit. Kemudian menaruhnya di dalam wadah. Kita percepat guys. Itu dia, terbaring di atas salju. Tangkapan yang bagus. Dia dapat terwelu. Oh, dapat Ini kelinci. sangat besar. Cukup untuk makan kita semua. Tapi sudah mati Bukan jebakan guys. yang membunuhnya, tetapi hawa dingin yang membunuhnya saat dia terbaring di sana terjebak dan tak berdaya. Jadi, alam tidak main-main di sini. Perangkap ini lebih kecil dari yang kita pasang hari ini. Aku penasaran untuk melihat hasil tangkapan berikutnya. Namun saat ini akan ada hal penting yang harus dilakukan malam ini. Di Oymyakon ada banyak terwelu. Selama masa perang, sebenarnya berkat berburu terwelu, orang-orang kami bisa bertahan hidup. Tamara memasak terwelu dan menyajikan makan malam di rumahnya. Dagingnya tidak berlemak, lemak dagingnya sedikit sekali. Beberapa adegan selanjutnya termasuk yang paling sulit untuk direkam. Berkat bantuan di Ulingovs, saluran YouTube terkemuka tentang pedesaan Rusia, kami dapat mewujudkannya. Saat fajar menyingsing, kami menemukan sesuatu yang tak terduga di dekat rumah. Sebuah patung ular raksasa. Patung itu seluruhnya terbuat dari kotoran sapi, beratnya lebih dari 360 kg, dibuat oleh seorang petani setempat. Iklim di wilayah ini yang sangat dingin juga membuat sistem perpipaan tidak dapat berfungsi. Jika pipa air dipasang, air di dalamnya akan membeku hampir seketika. Sebagai gantinya, penduduk memenuhi kebutuhan mereka seperti mencuci tangan dari air yang sebelumnya mereka simpan di tangki. Wastafel kami sudah tua, ada ember di bawahnya untuk menampung air. Kalau sudah penuh, kami tinggal bawa keluar dan membuang airnya. Sekali lagi, tidak adanya infrastruktur perpipaan berarti rumah-rumah tidak memiliki shower atau toilet dalam ruangan. Sebaliknya, fasilitas penting ini dibangun di halaman, di dalam kabin yang tidak berpemanas. Kurangnya sistem pembuangan limbah berarti limbah manusia tetap berada di tempat Bahkan pembuangannya, limbah karena manusia, limbah guys, langsung membeku saat terkena udara. Limbah seringkali terkumpul menjadi tiang beku, terkadang mencapai ketinggian 1 atau 2 meter sebelum akhirnya terurai. Ketika seseorang harus menggunakan kamar mandi, mereka harus mengenakan banyak pakaian dan harus cepat agar tidak kedinginan. Menggunakan toilet ini tidak pernah menjadi pengalaman yang menyenangkan, tapi yang satu ini berbeda, ini dipanaskan. Tidak dapat diberi ventilasi karena hawa dingin mengganggu sistem pemanas. Oh, lihat. Tipe toilet ini tetap disukai karena terhindar dari hawa dingin meskipun ada bau tak sedap yang terperangkap di dalamnya. Untuk mandi, memasak, mencuci piring, atau sekedar minum, air bersih sangatlah penting. Namun untuk mendapatkannya, diperlukan proses lain yang membutuhkan banyak usaha. Warga di sini mengumpulkan bongkahan es sungai dan mencairkannya untuk mendapatkan air bersih untuk sehari-hari. Saat ini kalian melihat hamparan salju putih yang luas, Bahkan tapi di mau bawahnya ada mandi sungai saja beku, harus mengumpulkan satu-satunya sumber bongkahan air. es, guys. Sekarang dia sedang menggunakan pahat untuk memotong es yang tebal. Kamu harus bekerja cepat jika cuaca dingin. Kalau tidak, kamu akan membeku. Sambil memotong balok-balok padat satu demi satu, kami mengangkatnya dan meletakkannya di atas kereta luncur. Mau mandi 1, saja, 2, mau minum 3. harus ambil bongkahan es dulu. Tapi ada Kami sungai telah tadi ya memuat balok guys. es sebanyak yang dapat diangkut kereta luncur. Sungai yang berjalan ini kenapa tidak dipakai? Nenek moyang kami dulu mengangkat es dengan lembu. Sekarang semua orang punya mobil salju. Ini lebih baik. Nikolai, berapa lama ini akan bertahan? Aku punya keluarga besar. Itu mungkin akan bertahan selama 2, mungkin 3 minggu. Balok-balok besar ini Luar biasa disimpan di ruangan orang dingin di di sana dalam rumah bertahan atau hidup, di luar, guys. di halaman belakang. Cuaca Mereka menaruhnya ekstrim di dalam yang tong sangat dan dingin. membiarkannya mencair, lalu meminumnya. Bongkahan es yang kami kumpulkan bersama tidak hanya akan digunakan di rumahnya sendiri, tetapi juga dibagikan kepada tetangga agar mereka dapat menggunakan air bersihnya untuk mandi. Di desa ini, rutinitas mandi tidak dimulai dengan menyalakan keran, tetapi dengan memotong kayu. Anak itu mengambil bongkahan es besar yang diberikan Nikolai dan dia membawanya masuk. Kakek nenek kami biasanya mandi sekitar 2 atau 3 jam. Kami biasanya mandi sekitar 1,5 jam. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk selesai mandi? Seluruh proses memakan waktu sekitar 4 atau 5 jam.
Kami mandi seminggu sekali, pada hari Sabtu atau Minggu. Langkah selanjutnya adalah mencairkan sampo beku di dekat kompor. Mereka membilas tubuh mereka menggunakan gayung. Setelah selesai, mereka berpakaian dengan cepat karena mereka akan keluar dari suhu 60 derajat Celcius hingga minus 54 derajat Celcius. Perbedaannya 114 derajat Celcius. Setelah ritual mandi mingguan mereka selesai, pagi berikutnya dimulai lebih awal. Waktu menunjukkan pukul 7.30 pagi dan anak-anak bangun disambut pagi yang sangat dingin dan di luar masih gelap gulita. Berkat tangki dalam ruangan yang sederhana ini, anak-anak dapat mencuci muka dan menggosok gigi dalam rumah yang hangat. Token listriknya murah di aplikasi Luar GoPay, biasa selalu di ada sana, harga guys. murah. Download dah. Komik Serbal dengan daun laguni dan jahe merah bantu cegah dan redakan gejala batuk. Namun untuk keperluan lain, anak-anak masih harus menggunakan toilet luar. Jana membantu kedua putrinya berpakaian untuk pergi ke sekolah. Anak-anak memakai banyak lapis pakaian untuk perjalanan mereka. Sebelum mereka pergi, Jana membalut wajah mereka dengan shawl wol, menutupi mulut dan hidung mereka untuk melindungi mereka dari dingin yang menusuk. Sekarang mereka siap untuk pergi keluar. Perjalanan ke sekolah sekitar setengah kilometer. Setiap pagi di musim dingin, Nikolai mengantarkan kedua putrinya. Sekolah tetap buka di Oymyakon, kecuali suhunya turun di bawah minus 55 derajat Celcius. Di bawah itu terlalu berbahaya untuk keluar rumah. Hari ini termometer menunjukkan suhu minus 54 derajat Celcius. Saat anak-anak tiba di sekolah, kehidupan sehari-hari orang-orang seperti Ivan difokuskan pada bertahan hidup dan berburu. Ivan punya banyak sekali binatang di sini. Dia bahkan punya serigala Bertahan beku. hidup Dia hanya menangkap dengan serigala ini beternak sebelum dan fajar, berburu. sekitar 2 jam yang lalu, di perangkap yang kami pasang bersama. Serigala itu mati karena kedinginan saat tidak bisa bergerak. Jika kamu tidak bergerak saat kedinginan, kamu akan mati. Ini serigala jantan. Ivan akan menjual kulit serigala dan mengambil dagingnya, lalu membuat perangkap lain, menaruh dagingnya di perangkap dan dia akan berburu beruang. Dia menunjukkan koleksi hasil buruannya. Ini adalah bulu rubah yang dia lacak sepanjang musim dingin. Bulunya sangat tebal, beruang dewasa. Beruang-beruang ini dibunuh karena mereka terus-menerus menyerang ternakku. Setiap tahun mereka datang ke tanahku dan setiap kali jumlah mereka bertambah. Cuaca dingin di Oymyakon sangat ekstrim. Bahkan kendaraan paling kuat pun akan rusak jika tidak dipersiapkan dengan baik. Jika kendaraan ditinggalkan di luar bahkan beberapa jam saja tanpa mesin menyala, kendaraannya akan membeku sepenuhnya dan tidak dapat digunakan lagi tanpa proses pencairan penuh. Bagaimana kamu akan mencairkan mobilmu? Kita akan gunakan pemanas jet. Tidak yakin apakah akan menyala. Semua bagian benar-benar membeku. Logam, bahan bakar, oli, bahkan akumulatornya. Mereka mulai dengan membersihkan salju tebal yang menumpuk di mobil. Bannya sudah mengeras seperti batu. Suhu di luar minus 56 derajat Celcius. Banyak kempes bukan karena bocor, tapi karena suhu dingin, menyebabkan molekul udara di dalamnya menyusut. Mereka akan memasang ini untuk memanaskan kendaraannya. Kita berusaha menutupnya rapat-rapat agar udara hangat tidak keluar, tapi tetap berada di dalam. Mau menghidupkan mobil harus dipanas dulu, guys. Ambil ini, di luar terlalu dingin. Karena itu semuanya perlu dibuat tetap hangat. Karena mobilnya Oli berbahan bakar bensin diesel, membeku semua. bahan bakar diesel di tangki membeku sepenuhnya. Mobilnya akan tetap seperti ini selama sekitar 3-4 jam. Jika penduduk setempat cukup beruntung memiliki garasi berpemanas, mereka dapat menyimpan kendaraan mereka di sana selama berbulan-bulan tanpa membahayakan mesinnya. Saat mobilnya dicairkan, kami pertama singgah di salah satu garasi tersebut. Pintunya terisolasi dengan sangat baik, tidak ada celah terbuka di garasi ini. Mereka menggunakan material ini. Lihat dindingnya, dibangun berlapis-lapis, dan ada pipa di sini untuk memanaskan garasi. Kami telah memanaskan mobilnya selama 3 jam. Sekarang kami akan mencoba menyalakannya. Akumulatornya sudah terpasang. Dan level oli diperiksa menggunakan dipstick. Ini adalah pertama kalinya mereka membuka pintu. Bagus. Berhasil dihidupkan mobilnya. Kendaraan ini berhasil dihidupkan kembali dari kematian. Sekarang kita akan coba berangkat. Di Oymyakon, bertahan hidup bukan tentang menaklukkan alam, melainkan hidup selaras dengannya. Dibimbing oleh kebijaksanaan kepercayaan kuno, orang Yakut tidak melawan suhu dingin. Mereka menghormatinya dan bertahan dalam aturannya. Lihat, suhunya tidak naik sama sekali.
Di sini, bahkan musim dingin yang paling kejam pun tidak dihadapi dengan rasa takut, tetapi dengan ritual dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa alam memberi sebanyak yang dibutuhkannya. Ini bukan sekedar bertahan hidup, ini adalah koeksistensi. Terima kasih banyak kepada sahabatku Turgut Hakim yang selalu bersamaku selama perjalanan ini. Ia juga merekam video di Oimiakan, di mana ia menerima undangan luar biasa dari keluarga setempat dan mengabadikan kehidupan sehari-hari di desa yang dingin ini. Selain itu, saat merekam dengan Turgut, kami melompat ke sungai beku bersuhu minus 55 derajat Celcius. Salah satu pengalaman paling ekstrim dalam hidupku. Jika kalian ingin menyaksikan